Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan damai untuk Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan. Bayangkan suasana malam di rumah kita. Lampu ruang tamu sudah padam, suara televisi dimatikan, dan hanya terdengar detak jam dinding serta napas pelan dari pasangan yang sudah terlelap. Di sisi lain ranjang, tubuh kita terbaring, mata terbuka, hati gelisah. Bukan karena nyeri sendi, bukan juga karena sulit tidur akibat perut kembung, melainkan karena ada satu rasa yang belum terjawab. Apakah Bapak atau Ibu pernah merasakan keinginan untuk disentuh, dipeluk, atau sekadar merasa dekat dengan seseorang, namun akhirnya hanya bisa menoleh ke dinding dan menarik selimut lebih rapat? Apakah tubuh masih menyimpan hasrat, tapi ragu mengakuinya karena merasa itu tidak lagi pantas di usia sekarang? Atau justru merasa bersalah karena tubuh masih merespons, padahal pasangan sudah tidak ada atau kondisi tidak memungkinkan? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berbicara jujur, tanpa malu, tanpa merasa bersalah. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena kenyataannya, banyak orang seusia kita mengalami perubahan fisik, emosi, dan kebutuhan yang sering disangkal. Padahal justru perlu diterima dan dirangkul. Dalam video ini, kita akan membahas satu topik yang sering disembunyikan, tapi sangat manusiawi. Bagaimana menghadapi kebutuhan seksual di usia lanjut, khususnya saat aktivitas itu dilakukan sendiri, bahkan secara rutin. Apakah itu normal? Apakah berbahaya? Atau justru bisa menjadi cara merawat diri yang sehat? Mari kita bahas dengan hati terbuka, agar tubuh kita yang menua tetap bisa diterima, dihargai, dan dijaga. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosi dan jiwa. Saya masih ingat jelas seorang pasien saya, Pak Hamdan, datang ke klinik dalam kondisi sehat secara umum. Usianya 68 tahun, istrinya telah wafat 5 tahun sebelumnya. Setelah kami berbincang soal tekanan darah dan nyeri sendi, beliau duduk diam sejenak, lalu bertanya pelan, "Pak dokter, saya kadang masih punya keinginan, tapi saya hanya sendiri. Apakah itu dosa?" Pertanyaan seperti itu tidak muncul sekali dua kali. Justru seringkali datang dari wajah-wajah ramah yang duduk di hadapan saya, menyimpan kegelisahan yang sama. Mereka masih merasakan dorongan seksual, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Rasa malu, takut dianggap tidak pantas, atau bahkan merasa berdosa. Semuanya bercampur menjadi satu. Padahal saya selalu katakan dengan penuh hormat, hasrat seksual tidak hilang hanya karena usia. Tubuh kita menua, ya, tenaga berkurang, iya. Tapi keinginan untuk merasa dekat, terhubung, dan dihargai sebagai manusia itu tetap ada. Dan masturbasi atau aktivitas seksual yang dilakukan sendiri bukanlah sesuatu yang asing di usia lanjut. Banyak lansia, terutama yang sudah tidak memiliki pasangan, atau yang pasangannya sakit, mengalami keterbatasan fisik, merasa lebih nyaman jika melakukannya secara mandiri. Itu adalah cara tubuh menjaga kehangatan emosional dan ketenangan batin saat hubungan fisik secara langsung tidak lagi memungkinkan. Tentu, ini bukan berarti setiap orang harus melakukannya. Tapi jika hal itu hadir sebagai dorongan yang alami, tidak menyakiti siapapun, dan tidak mengganggu kehidupan harian, maka tidak perlu langsung merasa bersalah. Namun, akan menjadi penting ketika aktivitas ini berubah menjadi kebiasaan harian yang sulit dikendalikan. Karena di titik itu, kita perlu bertanya kembali, apakah ini masih bagian dari kebutuhan alami tubuh, atau sudah menjadi pelarian dari rasa sepi, cemas, atau tekanan batin yang tidak tertangani? Kita akan lanjutkan dengan membahas manfaat dan risiko dari aktivitas ini. Bapak dan Ibu tidak sendiri, dan saya akan menemani langkah demi langkah, agar kita bisa melihatnya dengan lebih jernih dan manusiawi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika saya menyampaikan bahwa masturbasi di usia lanjut bukanlah hal yang tabu, banyak yang terkejut. Tapi sesungguhnya, tubuh kita punya cara alami untuk menjaga keseimbangannya. Salah satunya, ia lewat aktivitas seksual, termasuk yang dilakukan sendiri. Secara medis, ejakulasi berkala pada pria lansia justru dapat memberikan beberapa manfaat yang nyata. Salah satu pasien saya, Pak Sutopo yang berusia 70 tahun, datang memeriksakan keluhan buang air kecil yang tersendat.
Setelah pemeriksaan lengkap dan obrolan jujur, kami temukan bahwa frekuensi ejakulasinya hampir tidak ada selama bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus seperti ini, aliran darah ke area prostat dapat berkurang, dan kondisi itu bisa memicu pembesaran prostat jinak. Saya tidak bilang bahwa masturbasi adalah obat, tapi pada pria yang sehat, ejakulasi berkala bisa membantu melancarkan sirkulasi darah di area genital, menjaga fungsi prostat, bahkan mengurangi tekanan pada saluran kemih. Bukan berarti harus setiap hari, tetapi tubuh memang dirancang untuk tetap aktif dalam batas yang wajar. Selain itu, aktivitas ini juga merangsang pelepasan hormon-hormon yang menenangkan seperti endorfin dan dopamin. Kedua hormon ini sangat berperan dalam membantu mengurangi stres, membuat suasana hati lebih stabil, dan yang paling penting bagi banyak lansia, membantu tidur lebih nyenyak. Saya tahu, banyak bapak dan ibu mulai sulit tidur sejak memasuki usia 60-an. Hormon menurun, rasa khawatir meningkat. Maka ketika tubuh melepaskan hormon penenang secara alami melalui aktivitas seperti ini, kualitas tidur bisa membaik. Tentu, saya tidak sedang menganjurkan siapapun untuk melakukannya sebagai solusi utama. Tapi penting bagi kita untuk tahu bahwa tubuh punya cara sendiri untuk menjaga keseimbangan. Dan ketika dijalani dengan sadar, masturbasi bisa menjadi salah satu bagian kecil dari itu. Mari kita lanjut ke sisi lain. Bagaimana aktivitas ini juga bisa membantu secara psikologis, bukan hanya secara fisik. Karena seringkali yang lebih mengganggu bukan tubuh yang menua, melainkan perasaan hampa yang diam-diam menghampiri. Apakah Bapak dan Ibu pernah di suatu malam merasa sepi meskipun rumah tidak benar-benar kosong? Ada suara televisi, ada cucu bermain di ruang sebelah. Tapi dalam hati terasa seperti ada yang hampa. Perasaan seperti itu sering datang tanpa disadari. Apalagi saat tubuh mulai berubah dan perhatian dari sekitar mulai berkurang. Di usia lanjut, banyak dari kita mengalami penurunan peran sosial. Dulu aktif bekerja, punya tanggung jawab, dihargai, kini lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak diam. Dan ketika peran itu memudar, rasa percaya diri pun ikut menurun. Masturbasi, bagi sebagian lansia, ternyata bisa menjadi jembatan untuk kembali merasa terkoneksi dengan tubuh sendiri. Bukan hanya soal kepuasan fisik, tapi tentang mengenali bahwa tubuh ini masih layak, masih hidup, masih bisa merespons dengan hangat. Itu bukan sesuatu yang remeh. Saya pernah mendampingi seorang ibu, namanya Bu Rahayu, 66 tahun, yang hidup sendiri setelah anak-anaknya pindah ke kota. Ia berkata, "Saya tahu tubuh saya menua, Dok, tapi saya masih ingin merasa berharga." Aktivitas seksual yang dijalani dengan sadar, dalam beberapa kasus, bisa membantu menguatkan kembali perasaan itu. Selain itu, bagi mereka yang pernah mengalami trauma atau gangguan fungsi seksual, seperti disfungsi ereksi, kehilangan gairah, atau ketakutan terhadap hubungan intim, masturbasi bisa menjadi terapi ringan untuk kembali mengenali reaksi tubuh tanpa tekanan dari pasangan. Bukan berarti semua orang harus melakukannya. Namun bagi sebagian orang, ini bisa menjadi bentuk kecil dari merawat diri. Seperti menyiram tanaman, membaca buku, atau berdoa malam hari. Masturbasi, jika dilakukan dengan kesadaran dan tanpa rasa bersalah, bisa membantu menjaga ketenangan batin dan merawat rasa percaya diri yang pelan-pelan mulai pudar. Tentu saja, hal ini bisa menjadi masalah jika dilakukan terlalu sering, melebihi kebutuhan tubuh, atau sampai mengganggu aktivitas harian. Itulah yang akan kita bahas selanjutnya, tentang batas, risiko, dan kapan perlu waspada. Beberapa waktu lalu, saya menangani Pak Daryono, 72 tahun, yang datang dengan keluhan sering lemas dan pegal di area pinggul. Setelah kami periksa dan ngobrol cukup lama, beliau akhirnya berkata jujur, "Saya merasa lebih tenang setiap kali selesai melakukannya, Dok. Tapi belakangan, badan saya capek terus. Saya takut ini karena saya terlalu sering." Cerita Pak Daryono bukan satu-satunya. Banyak lansia yang awalnya hanya sesekali melakukan aktivitas seksual mandiri untuk menenangkan diri, tetapi kemudian menjadi kebiasaan harian yang tidak disadari mulai melelahkan tubuh. Di usia muda mungkin tidak terasa,
Tapi tubuh lansia memiliki batas yang berbeda. Jika dilakukan terlalu sering, tubuh bisa mengalami kelelahan fisik yang nyata, terutama pada area otot panggul, punggung bawah, atau bahkan lengan. Beberapa orang juga melaporkan munculnya rasa nyeri, iritasi pada kulit kelamin, terutama jika dilakukan dengan cara yang kasar atau terburu-buru. Hal ini wajar, karena elastisitas kulit dan kekuatan otot pada usia lanjut memang sudah jauh menurun. Selain itu, ada satu hal yang lebih sulit dilihat, namun sering saya jumpai di ruang praktik. Ketergantungan psikologis. Ketika seseorang merasa gelisah, tidak tenang, atau bahkan sulit tidur hanya karena belum melakukannya hari itu bisa jadi tanda bahwa tubuh dan pikiran sedang mencari pelampiasan, bukan pelepasan alami. Ketergantungan seperti ini perlahan menggeser fokus hidup. Lansia yang seharusnya bisa menikmati waktu dengan cucu, pergi ke pengajian, menanam bunga, atau sekadar berbincang santai bersama tetangga, justru merasa terus-menerus terpikir pada satu hal. Kapan bisa sendiri lagi? Saya percaya bahwa tubuh tetap punya hak untuk dinikmati. Tapi jika satu aktivitas mulai menguasai hari-hari kita, bahkan menutupi hal-hal indah lain yang seharusnya kita rasakan, maka itu bukan lagi perawatan diri. Itu bisa menjadi bentuk pelarian yang secara perlahan menguras semangat hidup. Dalam bagian selanjutnya, kita akan bahas bagaimana kebiasaan ini juga bisa memengaruhi hubungan emosional, terutama jika bapak atau ibu masih memiliki pasangan. Karena keintiman bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal kedekatan jiwa. Di suatu sore, setelah sesi pemeriksaan tekanan darah, seorang ibu berkata kepada saya sambil menahan air mata, "Saya tidak tahu kenapa suami saya sekarang lebih banyak menyendiri. Dia tidak marah, tidak kasar, tapi sudah lama sekali tidak menyentuh saya." Di saat yang sama, saya juga pernah mendengar sisi lain dari suaminya. "Saya merasa lebih nyaman sendiri, Dok. Saya takut mengecewakan istri saya." Banyak pasangan lansia menghadapi jarak emosional yang tumbuh perlahan, bukan karena tidak ada cinta, tapi karena tubuh sudah berbeda. Dan perasaan malu muncul saat ingin mengungkapkan kebutuhan. Di titik itu, sebagian memilih mencari kenyamanan secara diam-diam melalui masturbasi. Namun jika dilakukan terlalu sering, tanpa komunikasi yang terbuka, kebiasaan ini bisa menimbulkan dampak yang tidak disadari. Satu di antaranya adalah menggantikan keintiman emosional dengan keintiman fisik semu. Hubungan yang dulu hangat dengan pasangan bisa terasa renggang, bukan karena masalah besar, tapi karena tidak lagi saling menyentuh, saling menatap, atau berbagi momen kecil sebelum tidur. Ada juga efek dari sisi fisik. Pada pria, jika otak terlalu terbiasa dengan pola rangsangan tertentu, misalnya hanya merespons melalui tangan sendiri dan imajinasi, maka dalam jangka panjang bisa terjadi penurunan sensitivitas. Akibatnya, dalam hubungan intim nyata, tubuh tidak lagi mudah merespon secara alami. Hal ini bisa memicu ejakulasi tertunda, bahkan disfungsi ereksi. Sementara pada wanita, stimulasi berlebihan tanpa pelumas atau persiapan emosional bisa menyebabkan iritasi atau hilangnya rasa nyaman. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka tubuh mulai membentuk jarak emosional sendiri, dan keinginan untuk menjalin keintiman bersama pasangan bisa makin berkurang. Saya tidak mengatakan bahwa masturbasi selalu mengganggu rumah tangga, tapi dalam konteks hubungan suami istri, keintiman adalah jembatan dua arah. Jika salah satu merasa cukup dengan dirinya sendiri, sementara yang lain merasa terabaikan, maka luka dalam hati bisa muncul perlahan tanpa disadari. Kita akan lanjutkan dengan bagian yang sangat penting, bagaimana kondisi kesehatan tertentu, seperti tekanan darah tinggi atau masalah jantung, bisa memperkuat atau memperlemah dampak dari aktivitas ini. Karena tubuh yang menua juga butuh perlindungan, bukan hanya pengertian. Di ruang praktik saya cukup sering menemui lansia yang datang bukan hanya karena keluhan seksual, tapi karena gejala fisik yang muncul setelah aktivitas itu dilakukan. Salah satunya Pak Sulaiman, 71 tahun, seorang pensiunan guru yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan gangguan irama jantung ringan. Beliau bercerita bahwa setiap kali selesai melakukannya sendiri, jantungnya berdebar lebih kencang dan merasa sulit tidur. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
perlu dipahami bahwa meskipun masturbasi tampak seperti aktivitas ringan yang dilakukan sendirian, tetap saja melibatkan respons fisiologis yang nyata. Saat seseorang mencapai puncak rangsangan seksual, detak jantung meningkat, tekanan darah naik, pernapasan menjadi lebih cepat, semua ini adalah reaksi alami tubuh. Pada usia muda, sistem peredaran darah dan jantung masih kuat menyesuaikan. Tapi di usia lanjut, terutama bagi yang memiliki riwayat hipertensi, jantung lemah, atau pernah mengalami stroke ringan, perubahan fisiologis ini bisa menjadi beban tambahan yang tidak disadari. Apalagi jika dilakukan dengan intensitas tinggi, dalam kondisi stres, atau saat tubuh sedang lelah. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Banyak pasien yang tetap bisa menjalani kehidupan seksual, termasuk masturbasi, dengan aman di usia tua. Namun, penting untuk memiliki kesadaran penuh terhadap batas kemampuan tubuh. Jangan memaksakan diri hanya karena keinginan sesaat. Dengarkan sinyal tubuh. Jika jantung terasa tidak nyaman, napas menjadi terengah-engah, atau muncul nyeri di dada, maka itu bukan sinyal yang boleh diabaikan. Yang juga perlu diingat, kondisi metabolik seperti diabetes atau kolesterol tinggi juga bisa membuat pembuluh darah lebih kaku. Sirkulasi darah ke organ intim pun bisa terganggu, dan ini membuat aktivitas seksual, termasuk yang dilakukan mandiri, menjadi kurang nyaman atau bahkan menyakitkan. Itulah sebabnya, sebelum menjadikan masturbasi sebagai rutinitas harian, pastikan bahwa tubuh Bapak dan Ibu memang dalam kondisi siap. Konsultasi ke dokter bukan tanda kelemahan, justru bentuk tanggung jawab terhadap tubuh sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas. Kapan kebiasaan ini menjadi tidak sehat? Apa tandanya seseorang sudah mulai tergantung secara psikologis, bukan sekadar merespons kebutuhan alami? Kita akan masuk ke pembahasan penting soal keseimbangan dan tanda bahaya. Bapak atau Ibu pernah tidak merasa resah tanpa alasan jelas? Sehari tidak melakukannya, tapi pikiran gelisah, hati terasa tidak tenang, bahkan sulit tidur? Lalu, ketika akhirnya dilakukan, tubuh terasa lega, tapi hanya sebentar. Lalu kekosongan itu kembali lagi. Saya sering menyebut kondisi ini sebagai ketergantungan yang tidak disadari. Pada awalnya, masturbasi mungkin hanya menjadi bentuk penyaluran rasa sepi atau alat bantu tidur. Tapi perlahan bisa berubah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari, meski tubuh sudah mulai menolak. Ketika aktivitas ini mulai mengganggu waktu ibadah, membuat seseorang menunda makan, menghindari pertemuan sosial, atau menarik diri dari keluarga. Itu adalah tanda bahwa keseimbangan mulai terganggu. Saya pernah mendampingi seorang pria lanjut usia yang mulai menghindari pengajian karena merasa tidak nyaman duduk lama. Tubuhnya lemas akibat kelelahan fisik setelah melakukannya terlalu sering malam hari. Selain itu, ada juga gejala psikologis yang lebih halus. Misalnya, muncul rasa bersalah yang berat setelah selesai melakukannya, disertai perasaan seperti, "Saya ini tidak layak, saya merasa berdosa." Rasa bersalah yang muncul terus-menerus dapat mengikis harga diri dan bahkan menjadi pintu masuk bagi gejala depresi ringan. Ada juga kondisi di mana kebiasaan ini bukan berasal dari kebutuhan tubuh, tapi karena kebosanan, kecemasan, atau rasa kehilangan yang tidak tertangani. Dalam kasus seperti itu, masturbasi tidak lagi menjadi bentuk self-care, tapi menjadi pelarian yang tidak sehat. Saya ingin menekankan satu hal, bukan frekuensinya yang selalu jadi masalah, tapi niat di baliknya. Apakah dilakukan untuk menjaga koneksi sehat dengan tubuh? Atau karena tidak ada cara lain untuk meredakan perasaan yang belum selesai? Jika jawaban jujur dari hati membuat kita ragu, maka tidak ada salahnya untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi. Dalam sesi berikutnya, kita akan lihat lebih dekat bagaimana tubuh yang menua memberikan sinyal-sinyal khusus, dan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri tanpa harus kehilangan martabat atau rasa bahagia. Di usia muda, tubuh kita terasa kuat dan responsif. Tapi memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun, tubuh mulai berbicara dengan cara berbeda. Tidak lagi berteriak, melainkan berbisik, lewat rasa pegal, lewat ketegangan di punggung bawah, atau rasa perih yang muncul setelah aktivitas yang dulunya terasa ringan. Saya sering berkata kepada pasien,
Tubuh kita bukanlah musuh. Jika kita memahami sinyalnya, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Dan banyak lansia yang akhirnya tersenyum lega ketika mendengar itu. Mereka tidak ingin dihakimi, mereka hanya ingin diyakinkan bahwa tubuh ini masih layak untuk dihargai, meskipun sudah banyak berubah. Bapak dan Ibu, tubuh kita memang mengalami banyak perubahan seiring bertambahnya usia. Pada pria, penurunan hormon testosteron dapat menyebabkan tubuh lebih cepat lelah dan gairah seksual menurun. Dan kadang muncul rasa nyeri atau tidak nyaman setelah ejakulasi. Banyak pasien pria saya mengatakan, "Saya merasa ngilu di bagian paha setelah itu," atau "bukannya rileks, saya malah sulit tidur." Sementara pada wanita, penurunan hormon estrogen menyebabkan dinding vagina bisa menjadi lebih tipis dan kering. Jika masturbasi dilakukan tanpa pelumas atau dilakukan secara kasar, bisa menyebabkan iritasi, perih, bahkan luka kecil yang berisiko infeksi. Saya pernah menangani seorang ibu yang sangat menjaga kebersihan, tapi tetap mengalami infeksi ringan karena tidak menyadari bahwa jaringan tubuhnya kini lebih rapuh. Semua ini bukan berarti kita harus berhenti menyentuh tubuh sendiri. Justru sebaliknya, kita perlu menyesuaikan cara kita merawat dan mengenal tubuh dengan kelembutan dan kesadaran penuh. Apa yang dulu nyaman, kini mungkin perlu pendekatan berbeda, lebih pelan, lebih halus, dan penuh perhatian. Jika dahulu kita bisa melakukannya tanpa banyak pertimbangan, sekarang tubuh kita mungkin meminta jeda. Meminta kita untuk tidak hanya mengejar kepuasan sesaat, tapi juga mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan jangka panjang. Dan ingatlah, tubuh yang menua bukan sesuatu yang memalukan. Ia adalah bagian dari perjalanan hidup yang layak dihormati. Di bagian selanjutnya, kita akan bicara tentang satu sisi yang seringkali membuat lansia merasa tertekan. Rasa malu, rasa bersalah, dan pandangan sosial yang membuat topik ini sulit dibicarakan, padahal justru perlu diterima dengan kasih sayang dan pengertian. Saya pernah menerima pesan dari seorang ibu yang tinggal di pelosok desa. Usianya 66 tahun, tinggal sendiri setelah suaminya wafat. Dalam pesannya ia menulis, "Pak dokter, saya malu mengakuinya. Tapi saya masih kadang-kadang merasakan hasrat. Saya tidak pernah cerita pada siapapun karena takut dianggap aneh." Kisah seperti ini bukanlah hal yang baru. Banyak lansia, terutama perempuan, menyimpan rasa bersalah yang dalam hanya karena tubuhnya masih merespons. Di masyarakat kita, apalagi dengan nilai-nilai budaya yang kuat, topik seperti masturbasi sering dianggap tabu, terlalu pribadi, dan memalukan untuk dibicarakan. Bahkan di dalam keluarga sekalipun. Padahal, hasrat seksual adalah bagian dari kodrat manusia. Ia tidak mengenal usia. Yang membedakan hanyalah bagaimana tubuh mengekspresikannya, dan bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Sayangnya, stigma yang melekat membuat banyak orang tua merasa harus menekan kebutuhan itu. Mereka takut dianggap tidak tahu malu, dianggap tidak pantas karena sudah tua. Padahal justru rasa bersalah yang tidak terselesaikan itulah yang berbahaya. Bisa memicu tekanan batin, perasaan tidak layak, bahkan gangguan kejiwaan ringan seperti perasaan rendah diri atau menarik diri dari lingkungan sosial. Bagi mereka yang menjalani kehidupan spiritual yang taat, topik ini mungkin terasa lebih sensitif. Tapi dalam banyak ajaran, spiritualitas yang sehat justru mengajarkan pengendalian diri yang berakar pada kesadaran. Bukan penyangkalan. Bukan menjauhi tubuh, tapi memahami tubuh sebagai ciptaan Tuhan yang juga punya kebutuhan dasar. Saya sering berkata kepada pasien saya, Tuhan menciptakan tubuh kita dengan lengkap. Ketika tubuh berbicara, jangan kita bungkam dengan rasa takut atau malu. Dengarkan dengan tenang, lalu kelola dengan bijak. Jadi jika bapak atau ibu selama ini hanya menyimpan rasa malu sendirian, cobalah mulai berdamai. Rasa bersalah tidak harus kita bawa terus sepanjang hidup. Lepaskan perlahan, dengan penerimaan yang lembut. Karena ketika kita menerima diri dengan jujur dan lembut, hidup menjadi lebih lapang, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Dalam bagian selanjutnya, kita akan bicara kapan saatnya bapak atau ibu perlu berbicara dengan dokter atau psikolog. Karena tidak semua gejolak harus dipendam sendiri. Kadang, dengan satu percakapan yang tepat, kita bisa mendapatkan ketenangan yang selama ini kita cari.
Banyak lansia merasa bahwa membicarakan hal-hal seperti ini kepada dokter adalah hal yang memalukan. Saya takut ditertawakan, begitu kata salah satu pasien saya. Saya pikir saya satu-satunya orang tua yang masih bergulat dengan masalah ini. Padahal apa yang dirasakan oleh satu orang, seringkali juga dialami oleh banyak orang lain, hanya saja tidak pernah dibicarakan. Bapak dan ibu tidak perlu menunggu sampai tubuh benar-benar mengeluh atau perasaan benar-benar berat, baru mencari bantuan. Kadang, sinyalnya sudah muncul sejak lama, tapi kita menepisnya karena merasa ini bukan urusan penting. Padahal, jika setiap hari terasa gelisah, jika tidur mulai terganggu, dan tubuh makin cepat lelah tanpa sebab yang jelas, itu semua bisa menjadi tanda bahwa ada yang perlu ditata ulang. Ada juga orang yang setelah melakukannya merasa bersalah terus-menerus, seperti membawa beban yang tak kelihatan. Ada yang awalnya merasa tenang, namun perlahan merasa cemas jika tidak melakukannya meski hanya 1 hari. Dan ada juga yang merasa tubuhnya makin tidak nyaman, entah karena jantung berdebar, area kelamin terasa perih, atau muncul keluhan lain yang belum pernah ada sebelumnya. Saat hal-hal seperti itu mulai terasa, jangan ragu untuk berbicara dengan tenaga kesehatan. Tidak harus langsung ke dokter spesialis. Bisa dimulai dari dokter umum yang bapak atau ibu percaya, atau kalau lebih nyaman, ke psikolog yang memang biasa mendampingi lansia. Percakapan singkat kadang bisa memberi kelegaan yang tidak kita duga. Bukan karena diberi obat, tapi karena akhirnya ada yang bersedia mendengar dan memahami. Yang penting diingat, mencari bantuan bukan tanda kelemahan, tapi bentuk penghormatan kepada tubuh dan jiwa sendiri. Dan setiap dokter atau psikolog yang tulus akan menyambut cerita bapak dan ibu dengan hati terbuka. Bukan dengan penghakiman, tapi dengan rasa hormat yang mendalam. Sebentar lagi kita akan masuk ke bagian penutup. Saya ingin mengajak bapak dan ibu menutup percakapan ini dengan pandangan yang lebih utuh tentang tubuh, hasrat, dan harga diri. Karena di usia berapapun, semua itu tetap layak dirawat dengan lembut. Bapak dan ibu yang saya hormati, apa yang telah kita bicarakan hari ini mungkin terasa tidak biasa. Tapi justru karena selama ini tidak biasa dibicarakan, banyak orang tua yang akhirnya memendamnya sendiri, dengan rasa bingung, malu, atau bahkan bersalah. Padahal, kehidupan seksual adalah bagian dari kehidupan manusia. Ia tidak otomatis berhenti hanya karena usia bertambah. Tubuh memang berubah, tenaga tidak lagi sama. Tapi keinginan untuk merasa dekat, dihargai, dan terhubung secara emosional tetap hidup di dalam diri kita. Masturbasi, jika dilakukan dengan kesadaran, dalam batas wajar, dan tanpa merugikan siapapun, bisa menjadi salah satu cara untuk tetap menjalin hubungan sehat dengan tubuh sendiri. Namun jika mulai terasa mengganggu, menimbulkan kelelahan, atau justru menjauhkan kita dari hubungan sosial dan spiritual, maka itu adalah isyarat untuk berhenti sejenak, merenung, dan mencari keseimbangan kembali. Saya berharap setelah menonton video ini, bapak dan ibu tidak lagi merasa sendiri. Tidak ada yang salah dengan mendengarkan tubuh sendiri, selama dilakukan dengan kesadaran dan kasih sayang. Tubuh kita mungkin menua, namun tetap layak dihargai dan dirawat dengan kasih. Dan ketika kita menerima diri dengan jujur, baik fisik, pikiran, maupun perasaan, maka kita bisa menjalani masa tua dengan damai, bermartabat, dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.